Ada yang mengatakan mari kembali ke Quran dan Sunnah. Orang Pekanbaru ini, tolong jumpakan sama saya mau nengok dia gimana cara kembali ke Quran dan Sunnah. Ternyata setelah dia ngomong mari kembali Quran dan Sunnah, mari kembali Quran dan Sunnah, mari kembali Quran dan Sunnah, ujung-ujungnya kembali ke Quran dan Sunnah melalui kitab Syekh Abdul Aziz bin Baz, Syekh Ibnu Utsaimin, Syekh Al-Albani, tetap juga bermazhab dengan guru-gurunya. Yang nggak sanggup kembali ke Quran, langsung megang Quran. Mari kembali ke Quran dan Sunnah. Coba Bapak baca Al-Quran, buka. Kok tahu Bapak artinya? Nih, terjemah Depak. Baca Quran aja masih buka terjemah. Ini kembali saya upload video yang sangat luar biasa. Ini Masya Allah, luar biasa sekali. Video yang mungkin nantinya Insya Allah ya, mudah-mudahan, yang mungkin jadi sebab semakin berduyun-duyunnya, semakin berbondong-bondongnya orang ya menuju pemahaman salaf, menuju pemahaman bermetodekan, berpahamkan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Menurut, nah ini yang penting digarisbawahi. Menurut pemahaman siapa? Yaitu menurut pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum. Nah, ini pemahaman kan banyak ya. Pemahaman itu banyak. Ini mengaku ini, yang ini mengaku Al-Quran Sunnah juga, ini Quran hadis juga, ya kan? Yang di sini juga demikian. Ada yang mengaku Quran hadis, yang di sini mengaku Quran hadis juga. Yang di sini Ahlus Sunnah wal Jamaah, di sini juga demikian mengaku seperti itu. Tapi menurut siapa gitu? Menurut ustadznya kah? Menurut kiainya kah? Menurut ulamanya kah? Banyak versi-versi, ya. Banyak versi-versinya. Menurut akalnya kah? Kalau menurut akal dia, akal ini kan berbeda-beda. Akal kita dengan teman kita saja, ya, yang kepala sama-sama hitam, isinya beda, gitu kan? Jadi menurut siapa dong? Menurut yang dipahami oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Inilah yang mestinya kita gaung-gaungkan selalu. Artinya kita berbangga dengan itu. Ini yang mesti kita suarakan. Simple banget. Jadi dari mana sebenarnya kita tahu kalau itu berpahamkan, ya, para sahabat? Makanya belajar, ya, makanya menuntut ilmu benar-benar belajar dari mana, kepada siapa, gitu ya. Makanya yang perlu, yang sangat diperhatikan sekali, ya. Belajar sama siapa, belajarnya gimana, metodenya seperti apa. Mungkin itu teman-teman sekalian, ya. Semoga bermanfaat, semoga menambah ilmu kita. Yang membuat saya bergetar ya, hati saya semakin menguatkan kita berada di manhaj salaf. Keluar sekarang syubhat dari sebagian kaum sufiyah. Mereka kaum Wahabi katanya hanya ingin kembali kepada Al-Quran Sunnah, Al-Quran Sunnah, Al-Quran Sunnah. Dikomentari oleh dia. Apakah ente sanggup kembali kepada Al-Quran Sunnah? La hawla wa la quwwata illa billah. Ya Abdus Samad, ittaqillah fi nafsak. Ittaqillah fi nafsak. Apakah ente sanggup, maksudnya kaum Wahabi, kembali kepada semboyanan gitu? Al-Quran Sunnah, Al-Quran Sunnah, Al-Quran Sunnah. Apa ente sanggup, kata dia. Begini saja Pak Naiburhu ya. Saya ingin tahu, bukankah Anda menyuruh orang untuk ngaji agar tahu terhadap pemahaman sahabat? Anggaplah semua orang itu tidak tahu terhadap pemahaman Al-Quran dan Sunnah melalui pemahaman sahabat yang tahu ente. Ente yang tahu, artinya ente menyuruh orang sudah ngaji. Nah, saya ingin mengajak Anda untuk live dengan saya. Saya bukan ingin diskusi Pak, hanya ingin membuktikan saja. Benarkah pemahaman amalia Anda sudah sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah menurut pemahaman para sahabat? Itu saja. Jangan jauh-jauh Pak. Masalah ini saja Pak. Masalah istiwa, masalah ayat nuzul itu saja. Dan masalah muamalah, masalah ubudiyah saja. Fikih saja. Bab awal-awal masalah toharoh dan wudu itu. Masalah wudu dan sholat saja. Ini saya ingin tahu pemahaman Al-Quran dan Sunnahnya. Anda langsung pegang Al-Quran, kemudian misalnya untuk begini, ini pemahaman sahabat begini, ini dijelaskan dalam kitab ini. Saya ingin tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Sahabat-sahabat Aswaja, seluruh subscriber, para penonton semuanya tanpa terkecuali dimanapun berada, saya tak lupa untuk selalu mendoakan teman-teman semua. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kesehatan, kelancaran rezeki, senantiasa memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita. Amin, Allahumma amin. Kali ini saya akan merespon video dari channel Naiburhu, channel dakwah. Di mana channel ini, Pak Naiburhu channel dakwah ini mengomentari pidatonya atau ceramahnya Ustadz Abdul Somad. Saat itu Ustadz Abdul Somad menjelaskan bahwa orang yang slogannya mengajak kembali terhadap Al-Quran dan Sunnah
itu ternyata ujung-ujungnya pemahamannya adalah pemahaman Utsaimin, pemahaman Ibnu Baz, pemahaman Albani. Itu tetap namanya juga bermazhab. Kira-kira begitu inti dari penjelasan dari Ustadz Abdul Somad. Setelah disuruh untuk kembali ke Al-Quran dan hadis dengan disuruh baca Al-Quran dan hadisnya itu, ternyata kok tahu artinya? Ini ada terjemahan depan. Intinya apa? Ini adalah sebuah singgungan dari Pak Ustadz Abdul Somad ini kepada orang yang slogannya selalu ingin kembali terhadap Al-Quran dan hadis. Ternyata mereka sendiri kocar-kacir masih dalam memaknai, dalam membaca Al-Quran ataupun hadis. Baca kitab saja sudah kocar-kacir, kok ngajak kembali ke Al-Quran dan hadis. Tahunya terhadap Al-Quran dan hadis itu adalah versi terjemahan saja. Kira-kira begitu yang disampaikan oleh pesan yang disampaikan dalam ceramahnya Ustadz Abdul Somad ini. Kemudian ditanggapi oleh Pak Naiborhu channel dakwah ini. Katanya dia akan mengupload sebuah video yang luar biasa yang akan menyebabkan orang-orang berduyun-duyun mengikuti pemahaman salaf dalam versi pemahaman Naiborhu ini. Beliau, Pak Naiborhu ini mengupload sebuah video dari seorang ustadznya mungkin ini. Sebelum beliau mengupload ini, Pak Naiborhu sempat menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan banyak orang yang mengaku ahli sunnah dan pemahamannya juga Al-Quran dan sunnah. Tetapi menurut Pak Naiborhu ini, pemahaman menurut siapa? Pemahaman menurut pendapatnya sendiri, para kiainya atau ustadznya? Artinya pemahaman yang mereka tanamkan katanya adalah pemahaman yang menurut pemahaman salaf. Salaf di sini adalah sahabat begitu. Kok tahu pemahaman sahabat? Makanya ngaji. Ini pernyataan dari Ustadz Naiborhu. Pak Ustadz Naiborhu, saya ingin tahu, benarkah pemahaman Anda itu adalah sesuai dengan pemahaman sahabat? Ente tahu terhadap pemahaman sahabat? Apakah semua fikih atau pendapat sahabat itu sudah mudawwan, Pak? Bukan dari melalui ulama. Begini saja Pak Naiborhu ya. Saya ingin tahu, bukankah Anda menyuruh orang untuk ngaji agar tahu terhadap pemahaman sahabat? Anggaplah semua orang itu tidak tahu terhadap pemahaman Al-Quran dan Sunnah melalui pemahaman sahabat yang tahu ente. Ente yang tahu artinya ente menyuruh orang sudah ngaji. Nah, saya ingin mengajak Anda untuk live dengan saya. Saya bukan ingin diskusi, Pak. Hanya ingin membuktikan saja. Benarkah pemahaman amalia Anda sudah sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah menurut pemahaman para sahabat? Itu saja. Jangan jauh-jauh, Pak. Masalah ini saja, Pak. Masalah istiwa, masalah ayat nuzul itu saja. Dan masalah muamalah, masalah ubudiyah saja. Fikih saja, bab awal-awal masalah toharoh dan wudhu itu. Masalah wudhu dan sholat saja. Ini saya ingin tahu, pemahaman Al-Quran dan sunnahnya. Anda langsung pegang Al-Quran, kemudian misalnya wudhu begini, ini pemahaman sahabat begini. Ini dijelaskan dalam kitab ini. Saya ingin tahu itu, Pak. Jangan-jangan ini hanya sebuah slogan belaka. Hanya retorika belaka dari Anda untuk mengelabui orang bahwa pemahaman Anda, pemahaman orang-orang yang mengaku bermanhaj salaf ini adalah sesuai dengan pemahaman sahabat. Ternyata tidak. Untuk membuktikannya, ayo Pak kita live. Tentu komen Anda di sini. Anda kan punya channel YouTube juga. Komen Anda di sini, tentukan kapan kita akan live. Saya bukan diskusi, Pak, bukan debat. Tidak. Kita buktikan saja benarkah semua amalia Anda. Jangan jauh-jauh. Untuk sholat, nuzul, ayat nuzul itu adalah istiwa, itu sesuai dengan pemahaman sahabat. Anda buka referensinya. Ini pemahaman sahabat, ini pemahaman Sayyidina Umar, ini pemahaman Abu Bakar, ini kitabnya. Saya ingin tahu begitu loh, Pak. Dan lagi, Pak, bilang sama ustadz yang Anda upload itu. Ustadz yang Anda upload itu, sebelumnya kita dengarkan dulu. Ini ustadz yang Anda uploadkan ketika menyanggah pernyataannya Ustadz Abdul Somad. Yang membuat saya bergetar ya hati saya, semakin menguatkan kita berada di manhaj salaf. Keluar sekarang syubhat dari sebagian kaum sufiyah. Mereka kaum wahabi katanya hanya ingin kembali kepada Al-Quran Sunnah, Al-Quran Sunnah, Al-Quran Sunnah. Dikomentari oleh dia. Apakah ente sanggup kembali kepada Al-Quran Sunnah? La hawla wa la quwwata illa billah. Ya Abdul Somad, ittaqillah fi nafsak. Ittaqillah fi nafsak. Apakah ente sanggup, maksudnya kaum wahabi, kembali kepada semboyanan gitu? Al-Quran Sunnah, Al-Quran Sunnah, Al-Quran Sunnah. Apa ente sanggup, kata dia.
Pak Naiburhu, Anda tahu Ustadz yang Anda upload itu sok mengomentari Ustadz Abdul Somad, ternyata dia pakai bahasa Arab, sok-sokan pakai bahasa Indonesia aja. Kenapa? Malu dong. Pakai bahasa Arab tapi bahasa Arabnya salah. Ini pelajaran ibtidaiyah, dia mengatakan ya Abdus Samad ittaqillah, ya Abdus Samad ittaqillah fi nafsak. Loh. Lucu Pak. Seorang yang mengomentari orang lain, seakan-akan dia menyalahkan komentarnya orang lain, ternyata dia sok berbahasa Arab, bahasa Arabnya salah. Ini bahasa Arab tidak loh. Masa ada fi nafsak? Di mana fi nafsak itu? Fi itu huruf jar, nafsi itu adalah isim. Tentunya kalau kemasukan huruf jar maka bacaannya ittaqillah fi nafsi, bukan fi nafsak. Ya Allah, ini anak ibtidaiyah yang baru belajar, sebab ini pelajaran awal-awal di Jurumiyah kok. Kemasukan tanda-tandanya isim, ini kemasukan huruf jar. Ini tanda-tandanya kalimat, masih membahas kalimat di depan, fi'il, isim, huruf. Ini di depan. Sudah salah Ustadz sampean itu yang Anda upload, yang Anda bangga-banggakan itu, Pak. Ittaqillah fi nafsak, di mana ada bacaan seperti itu? Ini kalau tidak terima, ini Ustadz ini Syekh Saudi Arabia mengatakan juga sama dengan Ustadz itu, ittaqillah bukan fi nafsak, fi nafsik. Karena beliau tahu tidak seperti Ustadz yang Anda upload ini. اتق الله أن يقع في نفسك شيء من هذه الأمور فتخرج عن دينك. اتق الله في نفسك ولا تزكي نفسك. Nah, begitu ya untuk Pak Naiburhu. Jadi sekali lagi, silakan Anda komen di sini. Saya ingin tahu bahwa Anda dan kelompok Anda, amaliyah, ubudiyah yang Anda lakukan adalah sesuai dengan pemahaman salaf. Salaf di sini artinya para sahabat, atau itu hanyalah slogan belaka, retorika belaka dari orang-orang seperti Anda. Untuk membuktikannya, ayo saya ingin membuktikan kita live. Buktikan bahwa pemahaman Anda sesuai dengan pemahaman para sahabat. Mohon maaf sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.